Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiara Rahmani Desnara dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2018 106 03 11103. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan GeoGebra dalam materi trigonometri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dalam menentukan nilai sin dan cos suatu segitiga pada lingkaran. Kedua, menggambar grafik trigonometri dasar. Ketiga, menggambar grafik sinus, kosinus, dan tangen. Keempat, melukis grafik fungsi trigonometri, kosek. Dan yang kelima adalah membuat rotasi kurva sinus. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai dari sin dan kosan suatu segitiga pada lingkaran. Jadi ada lingkaran. Nah, di dalam lingkaran itu ada segitiganya. Nah, gimana cara menentukan sin dan kosannya? Maksudnya sin dan cosnya. Nah, pertama kita letakkan sembarang titik pada lembar kerja. Setelah itu kita klik titiknya dan kita ke circle, center, and radius. Nah, di sini pilih dan klik, lalu klik lagi sembarang titik untuk menampilkan lingkarannya. Nah, setelah diklik, maka akan muncul pop-up kolom circle dan circle, center, and radius, yang mana kolom radius ini adalah menentukan jari-jari lingkarannya. Kita misalkan jari-jarinya adalah 2. Nah, begini untuk tampilan lingkarannya. Nah, selanjutnya gimana nih cara menggambarkan segitiganya? Pertama, kita tentukan dulu garis yang bersinggungan, yang berpotongan di lingkarannya. Itu kita klik dulu nih titik A-nya. Selanjutnya kita ke Selanjutnya kita ke Selanjutnya kita ke parallel line. Nah, klik di sini dan kita klik sembarang titik untuk memunculkan garis yang berpotongan tersebut. Oke. Nah, nih. Sudah kelihatan ya garisnya. Nah, sini kita boleh setelah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah kita tarik garis dari A ke B dan ke D. Nah, kenapa kok tarik garis? Nah, ketika dihubungkan 3 titik ini, maka akan terbentuk segitiga siku-siku. Seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Kita tarik dulu dengan menggunakan segmen. Maaf. Nah, kita menggunakan ini ya, segmen. Kita tarik garisnya ke titik B, lalu tarik lagi dari B ke D. Selanjutnya kita tarik lagi dari D ke A. Nah, selanjutnya sudah terbentuk nih ya segitiga siku-sikunya. Nah, sekarang kita tentukan sudutnya. Caranya gimana? Nah, kita klik angle. Nah, angle, jadi sudutnya itu sudut ABD. Oke, kita pilih sudut ABD. Nah, di sini ternyata sudut ABD adalah sebesar 61 derajat. Selanjutnya gimana nih cara menentukan nilai sin dan kosannya? Sin dan cosnya aja gitu kan. Nah, kita klik pada kolom input sin X, yang mana X-nya kita ganti dengan alfa. Alfanya kan 61 derajat. Kita tuliskan alfanya. Pilih alfa. Oke, kalau sudah kita enter. Jadi sin-nya bernilai 0,87. Nah, gimana untuk cos-nya? Sama juga untuk cos-nya. Klik cos
X-nya diganti apa? Diganti alfa. Oke, kita klik enter. Nah, jadi diperolehlah hasil dari sin cos untuk segitiga di dalam lingkarannya. Oke, lanjut. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu menggambar grafik trigonometri dasar. Nah, sebelum kita menggambarkan grafik trigonometri dasar, kita akan mengubah jarak dalam koordinat kartesiusnya ini. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pi atau pi per 2. Gimana caranya? Pertama, klik grafik, lalu ke x-axis. Nah, di sini kan ada distance dan checklist ya distance-nya. Nah, lalu kita pilih nih. Nah, kita boleh pilih kita boleh pilih pi, ya, terus atau pi per 2. Nah, terserah kita mau pilih yang mana, bebas. Selanjutnya, setelah ditentukan distance-nya, kita bisa menggambarkan grafiknya melalui kolom input, yaitu dengan klik sin. Nah, kita boleh ya, kita input X, sin X. Nah, bisa terlihat ya di lembar kerjanya bentuk dari sin X-nya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya cos-nya itu seperti apa ya? Kita klik aja nih, kita tulis aja nih. Cos-nya di kolom input kita ganti X. Oke. Nah, seperti ini. Jadi yang biru itu sin, yang orange itu cos. Nah, untuk tangannya gimana? Sama aja, kita tulis aja tan. Sini ya. Kita klik X. Nah, di sini terlihat sekali ya, yang mana sin yang biru, cos itu oranye, dan yang tan itu ungu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membuat grafik trigonometri dasar. Nah, untuk menggambar grafik sinus, kosinus, dan tangan. Maksudnya ini sin yang dengan menginputkan nilai dari sin, cos, dan tangan. Caranya kita inputkan aja nih. Nah, di sini sebelumnya juga kan diganti distance-nya, tapi karena sudah diganti, jadi tidak usah diubah lagi juga nggak apa-apa. Nah, kita tulis nih di sini sin, kita klik sin X ya. Terus kita ubah nilainya menjadi berapa? Sembarang nilai, yaitu semisal 2x plus 2. Nah, ini tampilannya untuk sin 2x plus 2. Nah, kalau misalnya untuk cos-nya gimana ya? Nah, kita klik aja, kita boleh hapus. Tidak usah deh. Kita klik aja cos X. Cos X, lalu kita tulis sembarang nilai. Misalnya 4 nih. Nah, di sini bisa agak mirip ya warnanya. Kita bisa ganti untuk warnanya ini. Bentar. Nah, untuk cos-nya kita ganti di sini ya warnanya warna biru deh. Nah, kelihatan kan grafiknya. Ataupun kalau teman-teman bingung, kita bisa hapus dulu nih ya untuk sini. Ya, ini untuk cos-nya. Nah, untuk tannya gimana? Nah, kita input sembarang nilai. Misalnya 3x plus 2 nih. Nah, 3x plus 2. Oke. Nah, seperti itu grafiknya. Garis panjang-panjang gini tapi agak melengkung gitu ya. Nah, kita boleh hapus juga nih cos-nya biar nggak bingung kelihatannya. Ini gambaran dari grafik dari tangan. Oke. Sebelumnya tadi, kalau ini, oke maaf. Ini untuk cos-nya. Dan untuk sin-nya tadi kita boleh input tadi berapa ya, 2x plus 2 kalau tidak salah, sin x plus 2. Oke. Nah, begitu. Jadi gambarnya sangat-sangat berbeda
kita input lagi costnya, biar semuanya kita input aja. 3x plus berapa ya tadi ya? 2, sebarang nilai deh. Nah, terus untuk tangannya itu kita input 3x plus 3. Nah, ini nih gambarannya untuk grafik sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu melukis grafik fungsi trigonometrik pada kosekant. Jadi kosek itu kita tinggal tulis ini kodenya adalah CSC ya. Nah, di sini ada kan kosek. Jadi kita klik kosek dan kita langsung aja nih input nilainya, misalnya 4x plus 2. Lalu klik enter. Nah, di sini untuk koseknya bergelom apa ya? Bentuk kurva gitu, atas bawah. Iya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat rotasi kurva pada sinus. Selanjutnya kita akan membahas membuat rotasi kurva sinus. Nah, sebelum kita membuatnya, kita bisa langsung input nilai sin-nya. Contoh kita input ya, di dalam kolom input kita ketikkan sin misalkan 2x plus 3 nih. Nah, setelah itu gimana cara bisa terlihat ataupun cara membuat rotasi kurva sinusnya tersebut. Kalau rotasi berarti kan berputar gitu kan. Nah, mungkin di bayangan kalian semua mungkin ini apa namanya itu grafik sinusnya ini akan berbeda arah gitu kan. Nah, sekarang caranya itu kita kita input sebarang titik, contohnya 0,2. Nah, kita input 0,2 ini dan kita rotasikan ya kurvanya. Caranya itu di sini. Caranya itu rotate around point. Jadi rotate around point di sini kan. Kita klik. Klik titiknya, klik. Keluar kolom rotate around point, yang mana sudutnya ini 45 derajat. Jadi rotasi kurvanya ini kita mau putar berapa besar sudutnya gitu kan. Nah, di sini saya pilih 45 derajat. Nah, coba kita lihat 45 derajat seperti apa. Nah, ternyata berputarnya sebanyak 45 derajat. Nah, ini kan aslinya nih. Oke, kita bedain aja ya warnanya. Yang awalnya kita kasih warna oranye. Oh iya, jadi di sini nih berputarnya kan untuk kurva rotasi kurva sinusnya untuk 45 derajat. Selanjutnya membuat gelombang kurva bergerak. Nah, ada gelombang kurva bergerak, otomatis kita akan menggerakkan kurvanya yaitu dengan menggunakan slider. Nah, slider itu apa sih? Nah, ini nanti gunanya untuk menggerakkan kurvanya itu biar bergerak. Nah, kita buat dulu slidernya. Sembarang slider ya, kita taruh di sini. Nah, jadi minimal jadi slidernya A sama dengan 1, kita bisa ganti juga A sama dengan 2 boleh. Dengan maksimalnya itu 5 dan minimalnya negatif 5. Selanjutnya untuk yang slider yang kita buat 2 slider. Kita taruh sembarang slider tempatnya
Nah, di sini ini terserah ya, bisa B doang gitu kan. Nah, B1 nih. Nah, selanjutnya apa nih? Kita buat sin. Nilai sin, sembarang sin, misalnya X plus 3. Nah, sudah itu kita buat lagi nih. Cosnya berapa? Dengan ketik di kolom input dengan sembarang nilai cos. Nah, sudah terlihat ya, yang mana sin, yang mana cos. Nah, untuk yang cos nih, kita bedakan deh warnanya. Oke, berubah ya. Jadi untuk yang sin ini, ya, untuk yang sin agak besar gitu kurvanya, dan untuk cos itu agak kecil. Nih, kelihatan ya perbedaannya. Nah, selanjutnya biar bisa dia bergerak itu seperti apa? Cara untuk bisa kurvanya itu bergerak dengan mengaktifkan slider yang sudah ditulis ini. Kita tulis saja di sini slidernya A sama dengan 1. Nah, selanjutnya gimana? Kita akan menggerakkannya dengan pertama kita klik nih, klik kanan pada kolom input cos. Oke, klik kanan, setting. Setelah itu di sini kan ada definition ya. Definition ini kita tambahkan dengan keterangan bintang A. Nah, selanjutnya untuk yang sin kita tulis juga nih bintang. Oke, untuk yang sin bintang A. Nah, untuk yang cos tadi sudah ya. Yang cos kita lihat. Oh, yang cos belum. Kita tambahin ya cos. Nih, kita tambahin bintang A. Oke. Nah, sini baru deh kita coba ya gerakan. Nah, di sini kelihatan kan dia bergerak. Nah, sesuai dengan slider yang kita mainkan. Kita taruh slidernya agak ke ukuran negatif. Nih, slider kedua. Slider yang pertama. Nah, wah, jadi rata gitu kan. Nah, begitu caranya untuk membuat gelombang kurva yang bergerak dengan memainkan dan mengaktifkan slidernya. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.